Hai semuanya, kali ini aku nggak sendirian karena ditemani sama temanku. Halo, aku Nuha. Suka baca buku juga, jadi kali ini tetap membahas seputar buku. Kita bakal mengupas tuntas pengalaman atau perjalanan dalam membaca buku. Oke, kita mulai aja dari pertanyaan pertama. Sejak kapan sih Nuha ini tuh suka baca buku? Sejak sejak SD kali ya? Waktu usia berapa ya? 6 Waktu kelas tahun. 3 SD kali. Pokoknya dulu itu waktu zaman SD, itu aku suka baca buku cerita, terus baca buku novel, majalah, majalah Bobo, terus majalah Umi, terus apa lagi ya? Pokoknya majalah-majalah gitu sama buku-buku. Kalau teman-teman tahu KKPK, PCPK, nah itu aku suka banget ngoleksi buku-buku itu. Terus sebenarnya karena zaman waktu aku TK, masih kecil gitu, aku tuh sering sebelum tidur dibacain dongeng gitu, Hmm. buku cerita entah kisah nabi, terus atau yang buku cerita yang hewan-hewan tau gak sih? Nah, dari situ terus aku jadi suka buku. Terus habis itu aku sering diajak pergi ke toko buku. Kalau misalkan ortu tuh sering kayaknya sebulan sekali ada deh beli buku, mereka beli nih. Nah, anak-anaknya tuh biasanya dikasih jatah, kayak aku, adik-adik aku, itu boleh pilih buku apa aja, terus asalkan dibaca syaratnya, Hmm. tuh. Oke, berarti kamu tuh dari kecil tuh udah dididik sama orang tua untuk suka buku, baca buku. Di rumah tuh emang ada lemari khusus buku gitu, Mmm. dari tentang agama ada, cerita ada, tentang self development, manajemen, kayak gitu-gitu. Menarik sih. Kamu kan dari kecil nih suka baca buku. Aku ngerasanya sih kan ada masa di mana aku bosan dengan buku. Nah, gimana sih kalau kamu yang dari kecil suka baca buku? Kalau aku pasti pernah dong rasa bosen. Mhm. Kalau aku tuh ini, kalau bosen aku berusaha cari genre lain. Oke. Nah, aku tuh dulu sebenarnya sukanya novel-novel yang apa ya, fiksi, novel-novel fiksi, terus cerpen-cerpen, majalah gitu kan sukanya. Nah, terus semakin dewasa, waktu zaman-zaman teenager lah ya, Mhm. masuk SMA gitu, kan kita mulai kritis ya, banyak hal yang dipertanyakan di kepala. Kayak kenapa sih kok dunia tuh kayak gini gitu. Terus kayak kok aku mulai merasa beda ya pas mulai ada teenagers, kayak mulai penasaran gitu loh, gimana sih caranya kuat, gimana sih cara ngomong yang benar, gimana sih jadi pemuda yang baik, kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya mulai tuh bergeser yang awalnya cerita fiksi, akhirnya bergeser ke real life. Real Oke. life kayak Yang sering kita temuin sehari-hari ya ya? lebih ke memecahkan hidup, Mmm. Mengenai memecahkan masalah masalah dan hidup, kayak, "Oh, aku lagi ngerasa takut nih, aku cari buku yang gimana caranya biar aku nggak takut. Aku lagi semangat bermimpi, aku cari buku yang genrenya tentang mimpi. Aku lagi suka misalkan, apa ya, nulis mhm. misalkan, aku cari buku yang mensupport aku untuk menambah kosakata baru." Contohnya kayak gitu. Berarti ada masa transisi kamu dari dongeng, terus ke novel fiksi dan ke self improvement gitu ya. Akhir-akhir ini genre apa sih yang lagi kamu baca gitu bukunya? Aku lagi suka baca tentang self development sama ya seputar manajemen diri lah ya. Jadi alasannya adalah karena semakin dewasa itu kan kita butuh yang namanya sistem dan habit ya. Dan kuncinya itu adalah gimana cara kita mengenal diri kita gitu kan. Nah, dalam proses mengenal diri itu kan panjang dan yang tahu itu cuma diri kita. Apa yang kita butuhkan tuh ya kita sendiri yang tahu gitu. Misalkan nih kayak kok aku mulai merasa kehilangan arah contohnya. Berarti apa nih yang diperlukan? Misalkan topik tentang agama, berarti mana dulu yang mau dibaca tentang agama tuh tentang apa? Misalkan kalau aku contohnya tentang kemuslimahan, masya Allah sekali. Masya Allah ya. Tentang ya pernah ada di fase yang kayak kayak aku butuh deh pembaca tentang fikih muslimah gitu. Biar aku tuh tahu sebenarnya peran aku tuh apa. Terus misalkan aku lagi mulai ngerasa takut, cemas tentang dewasa. Aku mulai tuh baca, cari tentang kalau misalkan teman-teman tahu Teh Konit ya, buku yang Si Takut, Cemas, dan apa ya Hidup satunya? satu kali lagi, satu lagi Ya, lagi. pokoknya buku-buku kayak gitu atau buku-bukunya Alfi Syahrin gitu-gitu kan.
ya tentang itu. Tapi mulai sekarang sih mulai bergeser lebih ke berat ya, Mmm. tentang ilmiah, filosofis kalau sekarang. Karena ya semakin dewasa kita butuh realistis dong. Kalau misalkan bicara tentang self development itu kan sebenarnya lebih ke teoritis dan match nggak match. Tiap orang tuh pasti punya caranya masing-masing dan ini kan kalau misalkan udah mulai menemukan banyak teori, berarti kan kita tinggal bagaimana merealisasikannya. Kayak, oh dari sekian banyak yang udah aku baca yang match tuh kayaknya A deh. Nah pas menentukan si A itu kan berarti kita harus punya pondasi kritisnya, ilmiahnya tuh kayak gimana. Nah, ilmiahnya tuh lagi sedang aku dalami sekarang. Dan aku mengalami juga kalau baca buku self development itu cocok-cocokan. Karena misal kita dapat informasi A, kita tuh nggak bisa sementah-mentahnya menelan si informasi itu. Harus menilai dari sisi agama kita seperti apa. Dari sekian banyak buku yang udah kamu baca, buku apa sih yang paling berkesan? Yang paling berkesan itu judulnya Filosofi Teras, karyanya Henry Manampiring. Itu menurut aku cukup inline dengan kehidupanku dan juga menurut aku inline juga dengan ajaran Islam yang aku Mmm. pelajari ya. Karena itu tuh benar-benar mengupas prinsip hidup dan gimana caranya menemukan ketenangan. Buku filosofi terus udah aku review juga. Jadi kamu kalau belum lihat videonya atau penasaran bisa cek di Instagram aku. Oke lanjut, dari buku filosofi teras itu, part apa sih yang bikin kamu, "Oh momen ternyata ini yang aku cari," gitu? Oke, aku tuh paling 2 poin ya yang aku highlight. Yang pertama itu tentang prinsip stoikisme. Nah, itu gimana caranya menemukan ketenangan. Ternyata caranya menemukan ketenangan tuh salah satunya adalah kita itu tidak bisa mengontrol kehidupan kita sendiri, pakai tangan kita sendiri. Tapi ternyata semua yang terjadi di dunia itu ada hal yang nggak bisa dikontrol. Dan bagaimanapun kita berusaha keras, itu nggak akan bisa ya, akan seperti itu gitu. Jadi dari situ tuh aku belajar bagaimana memetakan mana sih yang bisa aku kontrol, mana sih yang nggak bisa dikontrol. Dan ketika tahu itu, akhirnya aku bisa fokus ke yang bisa aku kontrol aja. Kayak yang nggak bisa dikontrol tuh ya udah emang waktunya kita tuh melepaskan. Ini juga ada kaitannya sama prinsip takdir ya kalau dalam Islam. Kayak kita diajarkan bagaimana caranya kita itu diminta untuk berdoa dan berusaha, tapi ketika udah di titik paling maksimal, kita tuh ada masanya diminta untuk bertawakal, pasrah sama hasil yang Allah tetapkan. Nah itu, dan kita tuh nggak bisa mengontrol apa yang Allah tetapkan, Mhm. ya kan? Ada masanya di mana kita tuh, oh ini loh maksudnya Allah, oh ini tuh Allah tuh pengennya aku belok dulu deh ke sini. Aku kayaknya nggak bisa langsung nerima si A, karena Allah pengennya lewatin B dulu baru dapet A, kayak gitu. Nah, kita kan kadang sebagai manusia pengennya langsung dapet A kan. Nah, itu dan kita harus sabar sih dengan apa ya, lika-liku yang bisa dikontrol dan nggak dikontrol itu dan menurut aku butuh proses juga buat Mmm. belajar itu, mana yang bisa dikontrol, mana yang nggak bisa dikontrol. Dan salah satu buku yang membantu aku juga buat melihat bagaimana memisahkan antara kontrol nggak bisa dikontrol itu, ada di bukunya Makanya Mikir. Mmm, Nah, di oke. bukunya Makanya Mikir itu lebih, apa ya, aplikatif lagi, kayak, gini loh cara bedakan yang bisa dikontrol, terus gini loh cara yang nggak bisa dikontrol. Dan ketika kita tahu memetakan itu, kita jadi fokus, "Oh, aku cukup fokus sama yang bisa dikontrol aja." Dan itu bikin tenang dan gak capek, karena energinya nggak terkuras sama pikiran yang nggak perlu gitu, yang sia-sia. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah gimana caranya mengendalikan persepsi. Mmm. Kayak kadang tuh kalau misalkan kita ditemui banyak kejadian setiap harinya, itu kan kita seringkali reaktif, Iya. mudah reaktif. Nah, ternyata terlalu reaktif itu tidak baik. Jadi kita harus belajar tentang emosi kita. Kayak, mmm, misalkan ada sesuatu hal yang bikin kita sedih. Kadang kan kita langsung ngedumel Mhm. gitu. Nah, ngedumel itu ternyata menguras energi kan.
harusnya kita tuh memberikan space untuk mengenal rasa sedih itu. Kayak, ini tuh sedihnya karena apa sih? Apakah karena rasa kecewa? Apakah karena aku dikhianatin misalkan? Atau karena aku ngerasa sepi gitu. Jadi kalau misalkan udah tahu nih rasa sedihnya, udah diolah, kita bisa lebih bijak dalam bersikap. Kayak misalkan, oh ternyata aku sedihnya karena aku lagi sendiri misalkan, lagi sendiri. Makanya pas udah tahu, oh aku sedih karena sendiri, berarti aku cari dong temen yang bisa mengisi hidup aku dengan positif gitu. Salah satunya. Jadi dengan cara mengenal emosi dan juga persepsi tadi itu salah satunya mengontrolnya dengan berprasangka baik. Ini juga inline sama apa ya, yang diajarkan di Islam ya. Kalau misalkan kita Husnuzon ya? itu, ya kita tuh harus senantiasa berhusnuzon terhadap apa yang terjadi terhadap hidup kita. Kita tidak boleh terburu-buru dalam sesuatu. Sebenarnya juga penilaian tuh, apa ya, penilaian itu ada baik ada enggaknya juga kan. Kita nggak boleh terlalu apatis, tapi kita juga nggak boleh terlalu menelan mentah-mentah apa yang ada di sekitar kita gitu. We are on the same page. Aku juga mengalami hal yang sama di buku Filosofi Teres yang dimana itu buku mengubahku juga. Karena benar tadi kata Nuha, yang pertama itu kita fokus ke yang bisa kita kendalikan ya dan yang di luar kendali kita ya udah gitu biarkan berjalan dengan sendirinya. Dengan catatan berusaha semaksimal mungkin yang kita bisa. Selebihnya kita bertawakal. Yes. Terus yang kedua itu tadi kita tidak reaktif. Dalam artian aku di sini menanggapinya dengan kita bersikap tenang dalam Betul. kondisi apapun. Ya, memberi jeda untuk kita memproses apa yang hadir, Terjadi, ya apa yang benar. terjadi dalam hidup kita. Pastinya dari semua apa yang kamu dapat di buku Filosofi Teras ataupun Makanya Mikir, aku rasa tidak seinstan itu untuk bisa mengambil kesimpulan apa yang kamu dapat terus kamu implementasikan gitu. Nah, gimana sih proses kamu setelah mendapatkan informasi yang aha momen tadi, oh momen tadi dalam buku, terus tiba-tiba dalam kehidupan sehari-hari itu kamu relate, nah apakah kamu langsung keinget, "Oh kata buku ini tuh harusnya kayak gini nih," atau kamu, menjalani sesadarnya kamu aja apa yang hadir di hidup kamu, terus setelah kamu reaksi misal ngasih respon, baru kamu inget, "Oh ya harusnya tuh aku kayak gini." Terus kamu baru relate dengan buku yang udah kamu baca atau kayak gimana? Oke. Nah, ini tuh nyambung sama cara aku baca. Mmm, Jadi, kan ada orang yang tipikal mungkin baca bukunya itu baca dulu, baru dipakai ketika udah relate. Nah, mhm. kalau aku tipikal baca yang kalau aku relate, aku akan berusaha untuk habisin buku itu Oke. dan menyesuaikan kondisi gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan aku lagi butuh tenang nih contohnya, makanya aku baca buku Filosofi Teras dan mencari ketenangan tuh kan nggak cuma sekali. Mhm, Yang namanya manusia tuh pasti iya, beberapa kali futur, dan pastinya aku baca buku itu juga nggak cuma sekali dong, pasti beberapa kali. Karena ya buku setebal itu apakah langsung nyantol di kepala kan kayaknya agak tidak mungkin ya, impossible heeh heeh. impossible kan. Jadi aku biasanya baca beberapa kali sampai aku dapet insight dan titik, "Oh gini ternyata cara nerapinnya." Kalau aku sih ini yang paling relate-nya adalah ketika pas aku lagi ngerasa hampa. Mmm, Jadi pas aku ngerasa hampa, itu aku mulai mencari-cari kan kayak, sebenarnya hidup itu untuk apa sih? Oh misalkan waktu itu aku, oh iya yang penting itu prinsipnya tenang, dan gimana cara kita memandang hidup itu tergantung kita kan. Kita akan lebih bersyukur ketika kita melihat kehidupan kita itu apapun kondisinya, kita selalu positive thinking gitu, ya kan kuncinya itu. Nah, aku tuh mengulik buku itu sampai aku menemukan gimana caranya aku mempraktekkan. mmm, Nah, contohnya adalah yang mungkin simpelnya yang mana ya, yang reaktif tadi kali ya. Nah, waktu yang reaktif itu aku cara nerapinnya adalah aku memilah apa yang aku sharing ke orang lain dan apa yang aku sharing ke sosial media itu bener-bener selektif. mmm, Karena kadang tuh kita terlalu terburu-buru menyebarkan informasi tanpa kita
mengetahui lebih dalam informasi tersebut, ya kan? Termasuk soal emosi. Kadang tuh kita pengennya cepet-cepet cerita, apalagi cewek kan. Nah, aku itu tipikal semenjak baca itu aku berusaha untuk mengolah emosiku dulu. Setelah aku mengolah emosi aku udah tahu kenapa aku kayak gitu, aku baru datang ke orang lain atau aku mulai sharing ketika aku udah siap. Ketika aku udah siap dan aku butuh advice, setelah itu aku langkahnya apa, gitu. Dan itu membantu aku untuk tidak terlalu berlarut dalam kehidupan yang kayaknya kalau misalkan ngomongin masalah kan nggak akan ada habisnya. Tapi ketika aku ada ruang space untuk mengolah emosi itu sendiri dulu, aku tuh bisa lebih tenang menghadapi hari-hari selanjutnya. Karena aku ketika mengolah itu dalam kondisi sadar, dan aku sadar itu nggak boleh lama-lama kan. Kan kalau misalkan terlalu lama-lama itu jatuhnya kayak meromantisasi emosi, kayak terlalu galau, terlalu ini kan juga nggak baik. Jadi aku tetap membatasi kayak, oke, kayaknya salah satu yang bisa membantu adalah journaling kan. Kalau aku emang termasuk yang nggak serajin itu journaling di buku, tapi aku ada salah satu trik di mana aku tuh punya akun X, yang isinya tuh aku doang, dan aku itu suka mengutarakan emosi aku di situ tanpa ngefilter, dan aku nggak akan ada beban judge juga kan. Nah, dari situ aku suka nge-track gitu kayak, oh ternyata dalam waktu sebulan aku terlalu emosional dan aku sering ngerasa sedih, sedihnya kenapa? Kayak gitu. Dan dari situ tuh, apa ya, aku jadi gak merasa takut juga kalau di-judge, terus habis itu bisa lebih mudah mengevaluasi diri, langkah ke depan itu kayak gimana. Nah, karena aku udah ada tempat meluapkan emosi, jadi ketika aku di luar, ketika bertemu orang lain, emosi aku tuh udah selesai. Dan aku nggak mau emosi itu tuh jadi energi negatif ke orang lain, gitu. Ngejawab nggak ya? Iya. Ngejawab 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 ngejawab. Oke, jadi cara kamu mengimplementasikan apa yang kamu dapat dari buku ke kehidupan sehari-hari itu, pertama dari, metode kamu baca buku itu sendiri. Kamu memilih buku yang emang sesuai sama kondisi kamu saat itu. Terus kamu terbantu dengan tools journaling melalui tulisan di buku ataupun di X gitu ya. Oke, itu sangat insightful sekali ya buat video aku kali ini. Terima kasih banyak. Terus, pertanyaan terakhir, saran untuk teman-teman yang misal masih jatuh bangun suka buku, gimana sih motivasinya? Biar suka buku, baca apa aja yang paling relate di dalam kehidupan kamu, ya. Kayak nggak perlu langsung yang berat, ya udah yang ringan-ringan dulu, nanti seiring berjalannya waktu, kita pasti kan tumbuh curiosity. Tumbuh rasa penasaran. Pas tumbuh penasaran itu, jangan dimatikan, tapi dilanjutkan, turutin aja. Kayaknya aku udah nggak level deh sama bahasan ini. Ya udah it's okay, berarti itu waktunya kamu upgrade ke buku-buku yang lebih berat. Dan itu yang aku rasain ya, karena dulu aku sukanya baca yang ringan-ringan kayak cerita hewan, cerita yang bergambar, cerita komik. Terus lama-kelamaan ketika aku udah puas di genre itu, aku mulai upgrade, 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 upgrade. Pas udah mulai upgrade, pasti kita akan menemukan banyak hal yang ternyata kita nggak pernah temukan itu selain lewat buku, gitu. Karena buku itu, apa ya, Jendela dunia. ya jendela dunia. Kita nggak bisa dapetin itu lewat orang lain, lewat video, dan membaca secara langsung itu pengalaman tersendiri gitu loh. Dan itu akan lebih melekat dibandingkan mendengar lewat orang lain. Karena aku dulu juga sempet kayak, kayaknya aku mulai ke non-fiksi deh pas aku baca, oh bosen, oh enggak kayaknya nggak cocok. Terus coba baca ilmiah, kok kayaknya terlalu berat, ya udah nggak cocok. Kayak misalkan pengen baca yang topik tentang self development yang tentang takut, tentang rasa cemas, rasa trauma, atau rasa lebih pengen deket sama Allah gitu ya. Pasti kita pas udah
momen udah puas di situ, kita pasti bakal cari yang lebih berat lagi gitu loh. Oke, mungkin segitu aja dari kita. Semoga videonya membantu, menghibur, Betul. dan bermanfaat. Semoga Ya, kita bertemu di video-video selanjutnya, oke? yes. Bye-bye, thank you Nuha. Bye, bye-bye. Thank you juga, semoga bermanfaat.